Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Arifin ya di mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang tentunya akan membahas tentang akhlak di pertemuan kedua ya, sesi pertama insyaallah akan kita bahas tentang pengantar kuliah pendidikan akhlak ya. Bagi kemarin yang menanyakan tentang saya ya, ini foto saya ya. Kemarin yang tanya kalau ketemu di jalan atau apa disapa ya. Untuk itu ya saya sertakan YouTube channel saya, Arbat Channel. Silahkan kalian subscribe ya. Silahkan kalian subscribe karena di situ kami bahas ya berbagai kajian tentang akhlak dan adab yang nantinya bisa menjadi bahan rujukan Anda semuanya. Ya, seperti itu. Kemudian kami juga mencantumkan Instagram kami, nomor WA, yaitu WA pribadi yang mungkin mau membahas sesuatu yang lebih pribadi, ya untuk sharing dan lain sebagainya. Kami persilahkan. Kemudian ada email, ya email untuk mungkin ada keterkaitan dengan tugas dan lain sebagainya. Kemudian kita teman-teman sekalian akan kita bahas ya. 4 hal yang akan dipelajari, yakni yang pertama tentang pengertian akhlak itu sendiri ya. Pengertian akhlak itu apa? Kemudian konsep akhlak itu seperti apa? Urgensi akhlak dalam kehidupan kita. Ya, kemudian akan disimpulkan di sesi yang terakhir nanti ya, di ujung sesi ini. Kemudian yang pertama adalah tentang apa? Tentang pengertian akhlak ya. Kalau saya boleh bertanya, apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Ya. Apa yang Anda ketahui tentang akhlak? Sejauh manakah Anda memahaminya? Ya, tentang akhlak itu sendiri. Kalau kita menyimak, ya, bagaimana Ibnu Athir ya menyebutkan bahwa khuluq adalah gambaran batin manusia yang sebenarnya, yaitu jiwa dan sifat-sifat batinnya. Sedang khalq merupakan gambaran bentuk jasmaninya, entah raut muka, warna kulit, tinggi rendah badan dan lain sebagainya. Kemudian jika kita melihat Al-Ghazali ya, beliau mengatakan kebiasaan jiwa yang tetap yang terdapat dalam diri manusia yang dengan mudah dan tidak perlu berpikir terlebih dahulu menimbulkan perbuatan manusia. Itu menurut Al-Ghazali. Ya, kemudian Al-Jurjani pun menyebutkan tabiat yang tertanam ya. Akhlak itu tabiat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Maka teman-teman sekalian ya, itu pendapat para ahli ya. Dan lalu dilihat dalam surat Al-Qalam ya, ini dalil ya, ini dari surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh bagi diri kita. Ngakunya umat Rasulullah, tapi kok enggak punya akhlak. Ketemu dosen diam saja, enggak sapa, enggak salam. Nah ini apakah ini termasuk cerminan dari akhlak yang baik? Ya, bertemu orang tua lihat ya, biasakan untuk ramah kepada mereka ya. Ingat ya, bagaimanapun Allah sangat menyukai, Allah mencintai seorang anak yang taat kepada orang tuanya. Termasuk taat yang di sini adalah memiliki akhlak yang baik kepada keduanya. Kemudian kita akan membahas ya tentang akhlak dan terminologisnya ya. Ini nanti bisa dicatat atau diperhatikan ya. Abdullah Daras ya menyebutkan akhlak adalah suatu kekuatan dalam kehendak yang mantap yang membawa kecenderungan kepada pemilihan pada pihak yang benar atau yang disebut akhlak yang baik, dan pihak yang jahat atau yang disebut akhlak yang buruk. Kemudian Imam Al-Ghazali ya, secara terminologi ya, beliau menyebutkan akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Nah, dan menurut
dilanjutkan dengan pendapat daripada Abdullah Darras, ya, perbuatan manusia dapat dianggap sebagai manifestasi dari akhlaknya apabila memenuhi 2 syarat. Syarat apa saja itu, ya? Perbuatan-perbuatan itu dilakukan berulang-ulang kali dalam bentuk yang sama sehingga menjadi sesuatu kebiasaan bagi pelakunya. Jadi akhlak itu bisa disebut kebiasaan yang diulang-ulang, itu akhlak, ya. Itu akhlak. Kemudian yang kedua, ya, perbuatan-perbuatan itu dilakukan karena dorongan jiwanya, bukan karena adanya tekanan dari luar. Tekanan dari luar, ya, paksaan, adanya paksaan yang menimbulkan ketakutan atau bujukan dengan harapan mendapatkan sesuatu, ya. Maka lihat, ya, jika dia melakukan sesuatu di bawah paksaan itu, kira-kira kalau teman-teman semuanya, ya, Anda dipaksa untuk belajar, kira-kira ketika Anda sadar dengan kesadaran diri Anda, ya, diri Anda sendiri, oh saya butuh ilmu, saya mau belajar. Dengan Anda yang dipaksa oleh orang-orang di sekitar Anda, ayo belajar, bagaimana? Mana yang Anda sukai? Ya. Mana yang lebih baik untuk Anda? Maka tentunya yang lebih baik adalah dengan apa? Dengan kita menimbulkan keinginan untuk belajar dari dalam hati kita, ya, dari dalam hati dan diri kita, tanpa ada paksaan, ya. Atau orang yang atau ucapan-ucapan, ujaran-ujaran yang menimbulkan ketakutan pada Anda, ya, seperti itu, atau bujukan dan harapan dengan harapan mendapatkan sesuatu. Kamu sekolah, ya, nanti saya beri ini, seberi ini. Kamu belajar, nanti saya beri ini, ya. Adanya satu, kamu itu sekolah, ya, bukan untuk mendapat ilmu tapi ingin mendapat sesuatu. Coba kalau Anda niatkan untuk Allah, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, maka nanti akan dibantu oleh Allah segala kesulitan kita. Kemudian di samping istilah akhlak, kita juga mengenal ada beberapa istilah. Ya, yang pertama itu akhlak, yang kedua adalah etika, ya. Kemudian ada pula yang disebut dengan moral. Akhlak, etika, dan moral, ya. Akhlak, etika, dan moral. Kemudian, ya, yang pertama akhlak. Akhlak itu standarnya apa? Standarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Itu akhlak, ya. Kemudian yang kedua, ya, etika. Standarnya apa? Pertimbangan akal, pikiran. Itu etika, ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang moral, standarnya adalah kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat, itu moral. Loh, dia orang bermoral enggak sih? Ya, wong sama orang lain kok. Nah, ini, ya, karena kebiasaan yang di dalam satu masyarakat, ya, maka disebutkan di situ adalah suatu moral, ya. Etika ada 3, akhlak, etika, dan moral. Semuanya memiliki standar, ya. Semuanya memiliki standar. Namun yang paling utama adalah di sini disebutkan akhlaknya, ya, akhlak yang berstandar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, ya, teman-teman yang berada dimanapun Anda berada, ya, yang pertama etika, ya. Etika itu berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus istilah pendidikan dan umum dikatakan bahwa etika adalah bagian dari filsafat yang mengajarkan keluhuran budi baik dan buruk, ya. Jadi di situ, ya, mengajarkan keluhuran budi baik dan buruk. Kemudian, ya, Dokter Haji Hamzah Yakub, ya, beliau menyebutkan, ya, etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, ya, dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Lalu Ki Hajar Dewantara, beliau pun juga mengatakan etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Nah, adapun moral, ya, moral, perkataan moral berasal dari bahasa Latin mores, yaitu jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah baik buruk perbuatan dan perkataan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian, persamaan ketiganya,
terletak pada fungsi dan peran, yaitu menentukan hukum atas nilai dari suatu perbuatan manusia untuk ditetapkan baik atau buruknya. Ya, secara rinci persamaan tersebut terdapat dalam 3 hal. Ya, ada kesamaannya antara akhlak, objek dan yang kami sebutkan tadi 3 hal ini, yakni yang pertama adalah objek, yaitu perbuatan manusia sama, secara objek dia sama, baik itu akhlak, moral, etika, objeknya itu manusia. Kemudian yang kedua ukuran, ukurannya sama, yakni baik atau buruk. Kemudian yang ketiga tujuan membentuk kepribadian manusia. Ya, tentunya sebagai seorang Muslim Anda terbentuk dengan apa? Dengan akhlak. Akhlak yang dari mana? Ya dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang kita perlukan. Ya, kita mempelajari etika, etika moral, semuanya ada di dalam Al-Quran, begitu komplit. Hanya saja mungkin Anda belum sempat membaca. Ya, maka teman-teman sekalian, sedangkan perbedaan di antara ketiganya adalah etika sumber acuannya itu akal, kemudian moral sumbernya norma atau adat istiadat, kemudian akhlak bersumber dari wahyu. Ingat itu perbedaannya. Maka kalau menurut Anda mana yang terbaik untuk diambil sebagai satu istilah? Mana yang terbaik? Etika, moral atau akhlak? Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, tentang konsep akhlak itu sendiri, tentang konsep akhlak itu sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa akhlak itu tabiat atau sifat seseorang, yakni keadaan jiwa yang terlatih sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angankan terlebih dahulu. Dari beberapa pengertian, maka akhlak adalah tabiat atau sifat seseorang. Akhlakmu gimana? Akhlakku alhamdulillah baik. Akhlak yang baik itu yang seperti apa? Ya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Hal itu ini kita lanjutkan lagi. Ketika seseorang di antara kita dan semuanya itu menjalankan apa yang disebutkan dalam Quran, apa yang disebutkan dalam Sunnah, maka akan muncul kecintaan, baik itu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya ataupun kecintaan kita kepada kecintaan Allah kepada kita karena karena perbuatan baik yang kita lakukan. Gitu. Kemudian hal ini yang dimaksud di sini adalah tanpa dipikirkan dan diangan-angankan terlebih dahulu, benar-benar telah melekat sifat-sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dengan angan-angan terlebih dahulu. Hal itu tidak berarti bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak sengaja atau tidak dikehendaki. Hanya saja karena yang demikian itu dilakukan berulang-ulang sehingga sudah menjadi kebiasaan. Maka perbuatan itu muncul dengan mudah tanpa dipikir dan dipertimbangkan lagi. Kemudian sebenarnya akhlak itu sendiri bukanlah perbuatan, melainkan gambaran batin jiwa yang tersembunyi dalam hati manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akhlak adalah nafsiyah. Akhlak adalah nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Sesuatu yang bersifat kejiwaan. Sedangkan bentuknya yang kelihatan berupa tindakan atau muamalah, atau tingkah laku yang merupakan cerminan dari akhlak tadi. Jika dia memiliki akhlak yang baik, maka yang muncul sebagai cerminan dari akhlak dari perbuatannya, kesehariannya adalah sesuatu yang baik. Bukan sebaliknya, dia mengaku memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, namun kesehariannya lihat, apa yang baik misalnya adalah dengan orang itu harus memiliki sifat yang jujur. Sifat jujur harus dimiliki. Maka munculkanlah sifat jujur itu. Jika dia berdusta, maka dia tidak mendapatkan kemuliaan karena dia melanggar aturan-aturan, yakni dia melakukan perbuatan akhlak yang buruk.
Mungkin ini dulu, nanti kita akan sambung di sesi yang kedua. Terima kasih. Barakallahu fiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.